Haleluya, selamat pagi semua, shalom semuanya. Mari kita doa pagi ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Kita doa yuk. Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan ada bagi kami. Engkau selalu ada bagi kami. Kami mau taat dan setia. Kami mau mendengar suara Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia begitu baik dan sungguh baik, Bapak Saudara. Haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Dengan sungguh-sungguh nyatakan kepada Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Ayo sungguh-sungguh sembah Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih
sama Tuhan ya. Nyatakan dari awal. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Katakan sama-sama. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, amin, dan lebih berharga. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Iya la bayara la mo. Haleluya, kami memuji-Mu ya Yesus. Ika
rabayara la 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 bayara la 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 mo. Oh yara la la ma yara la 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 masih. Engkau Tuhan yang setia. Kami memujamu, bersyukur padamu. Terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja. Bagimu segala pujian. Oh, kami naikkan bagi namamu Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Amin. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, segalanya, amin, yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Bapa, terima kasih banyak. Pagi hari ini kami mau sebentar dengar firman-Mu. Urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Hana minta tolong bangunkan dua bujang itu ya. Minta tolong ya. Oke, cabut bulu matanya. Ciat, biar bangun. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita ini perlu disiplin ya. Saya sampai beli jam waker, nggak bisa hanya mengandalkan handphone. Handphone itu kadang-kadang speakernya kalah sama yang jam waker ya. Saya pakai jam waker. Oke, Bapak Ibu Saudara, yuk kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan seterusnya. Sudah? Oke, kita buka ya. Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan seterusnya. Iya. Demikian firman Tuhan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain
yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Katakan amin. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ya, katakan amin. Di sini kita melihat bahwa Tuhan bisa saja ya sewaktu-waktu mencobai, atau katakanlah bukan, lebih tepatnya itu menguji hati. Pada waktu itu zamannya Israel terkenal dengan yang namanya pelihat pemimpi, dan mereka biasanya disebut nabi. Kalau masalah nabi besar, nabi kecil itu tergantung tulisannya banyak atau sedikit. Pada waktu itu ya ada mungkin juga sempat terjadi seperti ini, bahwa ada yang namanya pelihat pemimpi tersebut ya betul-betul mengatakan marifat dan nubuatan, dan nubuatan itu terjadi, marifat itu benar. Lalu ya orang tersebut, pemimpi tersebut mengajak salah satu atau beberapa bangsa Israel untuk menyembah Allah yang lain. Tuhan sudah bilang jangan ikuti perkataan dia, karena perkataan dia menyesatkan. Jangan ikuti sedikit pun. Ya, karena Tuhan sedang menguji kamu. Allah Adonai itu yang mesti kamu ikuti, mesti kamu berbakti kepada Dia, bukan kepada Allah lain. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, tidak percuma dituliskan seperti ini, ya, karena kitab ini kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan masih tulisan Nabi Musa. Nabi Musa juga punya asisten-asisten yang menulis, saya yakin ya, yang menulis ini semua. Dan Musa itu cukup detail, bahkan sangat detail soal hukum Tuhan. Jadi Musa sudah memberitahukan kepada bangsa Israel, jangan diikutin itu hamba Tuhan model begitu, karena dia penyesat. Katakan penyesat. Kalau zaman sekarang itu terkenal yang namanya sebutan bidat. Nah, itu guru-guru penyesat itu ya. Nah, apa hubungannya dengan perjanjian baru, Pak? Yes, tentu ya, tentu sangat berhubungan sekali. Yesus berkata, kalau kamu ya ada dibilang itu Yesus di sana, itu Yesus di sini, mari kita ikuti. Itu Yesus di sebelah sana, di pasar sana. Dia lagi di sini nih, di kantor ini nih. Jangan pernah percaya, sebab Tuhan datang seperti kilat memancar dari langit, bahkan juga seperti seorang pencuri yang kita tidak tahu kapan rencananya datang. Paham di sini? Oleh sebab itu, ketika nanti Tuhan juga menguji Anda, juga menguji kita semua, ada seorang hamba Tuhan atau jemaat, dia bisa melihat ini itu, dia bisa marifat gini gitu, dia bisa juga mendoakan, dan mungkin nubuatannya terjadi. Jangan langsung terkesima, jangan langsung tergoda, diuji lebih dahulu. Ketika itu dia mengajak kita untuk
Nah, untuk apa? Untuk banyak hal, ya. Yang pasti kemungkinan besar menyesatkan. Udah, kamu ndak usah ibadah begini-begini, apa itu? Ya, ndak perlu ibadah begini-begini. Lihat saya mendoakan kamu. Ya, saya mendoakan kamu, ya, dan itu terjadi kan? Udah ikut saya aja, ayo. Ada cara ibadah yang lebih simple. Ada acara ibadah yang lebih pas dari di sini. Hati-hati ya. Saya sudah peringatkan karena akhir zaman itu banyak penyesat dan mereka berkeliaran di mana-mana. Ingat baik-baik, firman Tuhan berkata, Satan itu mengaum-ngaum, mengelilingi manusia, terlebih lagi umat percaya. Hati-hati, jangan langsung ikut, jangan terkesima. Kalau dia bilang nggak perlu ibadah seperti ini, ya akhirnya doa api, nggak rajin lagi doa pagi, nggak pernah kelihatan lagi, bahkan ibadah minggu nggak pernah kelihatan lagi. Kemana ini, ya orangnya ini kenapa nggak ibadah lagi? Oh, ternyata dia sudah mengikut, ya, yang kemarin itu. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti Anda disesatkan. Nggak tahu cara ibadahnya bagaimana, tetapi percayalah, ya, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup membuat kita menang, membawa kita kepada rencananya yang ilahi, ya, terkadang pun tanpa nubuatan. Kita hidup tidak tergantung nubuatan, kita hidup tidak tergantung marifat, kita tidak tergantung penglihatan, itu firman Allah. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Kalau sampai kamu dibuat dia, tergantung sama dia, hati-hati. Ya. Orang yang hamba Tuhan yang sejati berani melepas jemaat supaya mereka memilih, supaya mereka dewasa, supaya mereka bisa betul-betul menjadi pribadi yang tangguh. Artinya tidak takut kehilangan. Ya, itu salah satu hamba Tuhan sejati. Tapi kalau dia menggait-gait terus, hati-hati. Itu saja pesan saya. Kenapa ya saya nyampaikan seperti ini? Beda dari yang lainnya. Yang mana saya tahu Tuhan suruh buka Ulangan, ya saya buka. Pasal 13, ya saya buka. Oh ternyata begini. Ya, hubungannya dengan hubungannya dengan apa? Akhir zaman, ya. Itu erat sekali loh tulisan ini. Saya sudah peringatkan kepada Bapak Ibu, ayo kita lebih lagi, filternya lebih kuat. Jangan sampai kita tergoda oleh, ya, model-model hamba Tuhan yang berbagai macam. Ya, berbagai macam. Oleh sebab itu, kita pernah mengusung tema I love my church. Ya, ingat itu baik-baik. Living Community Church. Ingat itu slogan. Ya, ada yang mimpi buruk dengan slogan itu. Iya, bercanda ya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Tapi gimana Pak kalau saya sempat tergoda, saya sempat ini, saya malu lagi balik. Nggak usah malu, gereja selalu menerima engkau apapun keadaanmu. Selalu menerima, ya. Ya, jadi jangan malu untuk balik lagi, ya. Ingat itu baik-baik. Ya. Jadi maksud saya adalah daripada kita terkena jebakan Batman, mending kita siaga 3 lebih dahulu. Paham?
Ya, siaga 3 lebih dahulu ya. Karena kita mesti akan menghadapi tahun depan, mungkin tahun depan siaga 2. Dan siaga 1 kapan, Pak? Kita tidak tahu. Saya sebutnya siaga 3. Ayo perkuat iman kita, perkuat roh kita. Biarlah rohmu selalu menyala-nyala. Jangan biarkan padam. Karena setan mau menggoda kita dengan berbagai keadaan. Dia mau membisikkan kita, dia mau memberikan kita rantai demi rantai dan kita mengikat diri kita sendiri. Itu setan. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap kuat. Biarlah hari ini ketika engkau mungkin ya melihat media sosial juga harus difilter. Betul enggak ya teologi seperti ini? Hati-hati jangan disesatkan ya. Oke. Semua kalau masih bingung tanyakan kepada gembalamu ini supaya berhati-hati. Oke. Tuhan berkati, biarlah kita tetap kuat, tetap semangat. Kalau jumpa hamba Tuhan model seperti yang tadi yang kita sampaikan, ya jangan langsung ikut dia. Ya semua harus difilter. Firman Allah berkata segala sesuatu harus diuji. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Kami mau terus percaya kepada Bapa. Kami tidak mau goyah. Kami tidak mau kalah dari dunia. Kami mau menang. Kami mau terus ingat akan Tuhan. Ingat akan pengajaran yang gembala kami sampaikan. Yang Bapak rohani kami sampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Sekalipun belum ada mujizat di depan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan sampai sesuatu terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami ucap syukur, berkati bangsa kami, tanah air kami, berkati kota kami, dimanapun kota kami. Tuhan, urapi, sertai, tolong setiap kami. Dan hamba berdoa, biar setiap rumah tangga Tuhan juga pulihkan, dan kebaikan Tuhan mengalir buat setiap kami. Tutup bungkus dengan darah Yesus, biar kami aman bersama dengan Tuhan. Berkati juga pemerintahan negara kami, biar pemerintahan negara kami semakin luar biasa. Bapak Presiden Jokowi yang masih memimpin, Tuhan juga berkati, Tuhan tolong. Dan kami ucap syukur sudah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya untuk menggantikan Bapak Jokowi. Kami berdoa agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan Tuhan menolong memberkati dalam segala urusan, bahkan termasuk yang dituntut di dalam MK. Bagaimana persidangan ada yang tidak puas, kami berdoa agar persidangan tersebut berjalan dengan baik dan membuktikan semuanya kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati sertai gereja kami, biar gereja kami juga mengalami hadirat Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami terobosan, mengalami penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan juga hari ini anak-anak muda juga tim musik akan latihan untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan juga memberkati acara Jumat Agung dan Paskah, biar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami yang akan bekerja, yang akan studi, yang akan sekolah, ujian juga. Tuhan menolong, memberkati, tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Suami, istri, orang tua kami, rumah kami, pekerjaan karir kami percayakan semua kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Haleluya. Selamat pagi semua. Tetap semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala. Nyalakan apimu. Dan bergantung penuh sama Tuhan. Tuhan berkati. Selamat pagi. Pagi, Pastor. Pagi, Pastor. Halo. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pastor. Selamat beraktivitas. Dalam semuanya, Tuhan Yesus berkati. Semuanya, Pak Robi, Pak Putini. Ya. Nah, ini yo, ya, terima kasih. Selamat bekerja. Selamat beraktivitas semua ya. Terima Yesus memberkati. Ya.